Okey. Assalamualaikum. Okey, untuk test, okey. So, saya tambah sikit untuk yang ini. Okey, untuk AM modulation. Sebelum ni kita tengok AM modulations yang kita ada dah full double sideband full carrier. Okey. So double sideband full carrier untuk AM yang kita tengok sebelum ni, kita ada satu FC dan kita ada dua sideband. Ini double sideband full carrier. Okey. Dan kita ada several type of AM lagi, okey, yang mana kita try to reduce dia punya power dan juga kurangkan dia punya bandwidth. Okey. Macam saya terangkan pagi tadi. Okey. So, kita ada double sideband suppress carrier. Kita try to suppress carrier ni. Okey, kita kurangkan dia punya carrier power. Okey. And also reduce carrier sama juga. Okey. Kita kurangkan ni. Suppress kita terus ke bawah, okey. Kita terus suppress the carrier and ataupun kita reduce the carrier power. Okey, ataupun kita hantar single sideband. Okey, sama ada kita hantar lower sideband ataupun upper sideband, either one. Okey. Dan satu lagi kita ada vestigial sideband. Kejap lagi kita tengok apa beza dia. Okey. So, okey. Kita tengok power dalam double sideband suppress carrier. Okey. Kalau kita tengok ini adalah signal, okey. Ini carrier signal. Kita tengok carrier signal frekuensi dia tinggi. Okey, frekuensi tinggi. Okey. Ini modulation signal ataupun information signal. Dia punya frekuensi rendah compared to ni. Okey, ini adalah AM signal yang kita dapat. Okey. So, ini adalah okey, AM signal untuk double sideband suppress carrier. Kita suppresskan carrier. Kalau kita tengok kat sini, kita ada dua saja kat sini. Okey. Kita ada dua saja. Kita tak ada carrier kat tengah-tengah ni. Kita ada sideband saja. Sideband ni dengan sideband ni. Carrier tak ada kat tengah-tengah ni. Okey. So, ini double sideband suppress carrier. Okey. Apa advantage kita pakai double sideband suppress carrier? Of course, in terms of power conservation. Okey. So, bila kita kurangkan power, okey, kita boleh allocatekan power yang dekat carrier tu dekat sideband. Jadi, kita boleh transmit long distance. Okey. And also, it senang untuk kita generate. Okey. And then, dia ada disadvantage dia. Okey. Dia tak semestinya bagus. Ada juga kekurangan dia. Okey. So, kekurangan dia adalah kita selalunya jarang guna sebab kita susah nak recover balik dekat receiver. Okey, kenapa? Sebab dia memerlukan carrier insertion. Kita perlu insertkan carrier dekat bahagian receiver. Yang mana bila kita nak masukkan carrier dekat receiver circuit tu akan jadi makin kompleks. Okey, dan in terms of bandwidth, okey, dia tak ada perubahan. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok double sideband full carrier, bandwidthnya adalah 2 kali FM. Kalau double sideband suppress carrier pun, bandwidthnya masih 2 kali FM. Tak ada perubahan. That's why kita jarang pakai double sideband suppress carrier. Okay? Okay. Therefore, kita ada single sideband. Okay? So, first kita dah suppress carrier. And then kita boleh eliminate salah satu lagi sideband. So, kita hantar satu sideband saja. Okay? Okay. Okay, so kalau single sideband, okay, ini dia punya spektrum dia. Kita ada satu saja sideband. Okay. Okay, ini single sideband with carrier. Kita ada carrier dekat sini. Ini carrier. Ini sideband. Okay. Dan kita ada lagi satu single sideband without carrier. Maksudnya kita solely hantar sideband sahaja. Okay. Kita hanya hantar sideband sahaja. Okay. So, kita tengok example 3.6. Okay, 3.6 kita ada 100 watt of power
Okay, 100 watt of total available power dalam sideband. Okay, kita comparekan power in sideband when the modulation is standard AM with M equals to 100% versus a suppressed carrier design yang mana 90% of the carrier power kita suppresskan. Okay, how many times greater is the sideband power in the suppressed carrier? Okay, so dia nak tengok untuk ideal case M equals to 100%, maksudnya M equals to 1. Okay, so bila M equals to 1, kita tahu PT kita akan sama juga dengan PC darabkan dengan 1 tambah M ni 1, jadi 1 tambah 1 per 2 jadi 3 per 2. Okay, jadi so ini kita punya PT. Okay, dan PC kita, okay, PC kita, okay, adalah kita dapat daripada, kita tahu PT adalah PC plus P sideband. Okay, P lower sideband plus P upper sideband. Okay, okay, okay. Total power available, okay, adalah 100 watt. Okay, dan okay, PT adalah 3 kali 3 per 2 PC. Jadi, okay, PT sama juga dengan PC darab 3 per 2. Okey, PT kita tahu 100 watt, jadi kita boleh dapat PC. So, PC sama juga dengan PT darab 2 per 3. So, sama juga dengan 100 darabkan dengan 2 bahagi 3. So, 100 darab 2 bahagi 3. So, kita dapat 66.7 watt yang ini. Okey, dan sideband kita adalah 100 tolak dengan 66.7 ni, kita dapat 33.3 watt untuk sideband. Okey. Okey, so now, okey, double sideband suppress carrier. Kita nak suppresskan carrier sebanyak 90%. So banyak mana kita nak reduce adalah power sideband yang kita ada ni, kita darabkan dengan 90%. Jadi kita nak kurangkan sebanyak 60%. So, kita dah kurangkan kan? Okey, ini PC. Kita nak kurangkan sebanyak 90%. Okey, so 90% daripada 66 ni adalah 93, adalah 60 watt. Okey. So, ini PC kita. Kita nak kurangkan sebanyak 90%. So, kita nak transmit yang 10% ni sahaja. Okey, kita nak transmitkan 10% ni saja. So, berapa yang kita nak reducekan adalah 90%. 90% daripada 66.7 adalah 60 watt. Okey. So, 60 watt ni yang kita nak reducekan ni, kita masukkan dekat sideband. Kita bagi pada sideband. Okey. So, bila kita bagi dekat sideband, P sideband yang baru, okey, P sideband yang baru akan jadi, okey, P sideband yang lama adalah 33.3 tambahkan dengan sideband yang baru kita bagi 60. So, total 93.3 watt. So, ini adalah P sideband yang baru. Okey, yang ini kita dapat 93.3 watt. Okey, and then dia nak ratio. Okay, how many times greater is the sideband power in the suppressed carrier case? Okay, so P sideband baru, okay, bahagikan dengan P sideband yang lama. Okay, P sideband yang baru adalah 93.3. Okay, 93.3 kita bahagikan dengan 33.3. So, kita dapat 3.3 bahagi 3.3. So, kita dapat 2.8. Sama juga dengan 2.8. Dia nak dalam dB. Okey. So, 10 log 2.8. So, log 2.8. Kita dapat darabkan dengan 10. So, kita dapat lebih kurang 4.5 dB. Okey. So, ini example 3 point ni. 3.7. Okey, untuk 3.7.
kita ada 500 watt double sideband suppressed carrier dengan 100% modulation suppress, 50% of the carrier. Okay, and the suppressed carrier powers goes to sideband. Sama juga konsep dia. Carrier power kita suppress dan yang suppress tu kita bawa bagi dekat sideband. How much power of the sideband and how much in the carrier. Okay, so kita kira dengan 100% modulation. Okay, PC kita adalah 500 watt. Okay, dan P sideband adalah 250 watt. Okay, kalau PC kita bagi pada sideband, okay, kita bagi pada sideband, okay, maksudnya kita suppresskan 50% of the carrier. Sekarang carrier kita 500 watt. Kalau 50% daripada 500 watt adalah 250 watt. Kan? So 250 watt ni kita bagi pada carrier, pada sideband. Okay, kita bagi pada sideband. Okay, jadi P sideband yang baru adalah 250 tambah 250 watt. Jadi sama juga dengan 500 watt. Ini P sideband yang baru. New. Okay. Macam mana dapat 250 watt? Dia datang daripada sini. 100% modulation. Bila 100% modulation, M equals to 1. Okay. Bila M equals to 1, okay, kita tahu PT kita akan sama juga dengan PC darabkan 1 tambah 1/2. Sama juga dengan PC 3/2. Okey, PC kita 500 darabkan dengan 3 bahagikan dengan 2. So kita dapat 750 watt. Okey, so total 750 tolakkan dengan carrier. So kita dapat P sideband 250. Kita tahu kan? P total sama juga P carrier plus P sideband. Okey, so kalau kita nak dapatkan P sideband sama juga dengan PT tolakkan dengan PC. Okey, so that's why kita dapat 250. Okey, so new sideband adalah P sideband yang lama tambah dengan P carrier yang kita suppresskan sebanyak 50%. Jadi kita dapat 500 watt. Okey, jadi sama juga ada increase power adalah P sideband yang baru adalah 500 bahagikan dengan power sideband yang lama 250. So kita dapat 2. 10 log 2 kita dapat 3 dB. Okey. Okay, so ini advantage of kita pakai single sideband compared to AM. In terms of power conservation, memang of course memang tak dinafikan. Single sideband akan dia punya power ni kita all the power previously devoted to the carrier kita bagi pada sideband. Okay, so bila kita bagi pada sideband punya power tu lagi tinggi. Bila lagi tinggi dia boleh travel lagi jauh. Okay, and then bandwidth conservation kita boleh jimatkan bandwidth dalam separuh bandwidth. Okay, so bila kita jimatkan tu, kita boleh kurangkan dia punya interference antara signal. Okay, and then the less fading. Okay, and then new noise reduction. Kalau bandwidth kita lagi kecil, lagi kurang noise. Okay, betul tak? You ingat tak rumus ni? N sama juga, PN sama juga dengan KTB. Okay, so kalau bandwidth ni lagi kecil, maksudnya noise power akan lagi kecil. Okay. Okay, dan dia ada juga disadvantage dia. Okay, so disadvantage dia adalah kompleks. Okay, receiver circuit akan jadi kompleks. Okay, sebabnya kita akan ada additional cost dan segala-galanya. Okay, kita akan ada tuning. Okay, so dia agak kompleks. Okay, next kita ada vestigial sideband. Okay, so vestigial sideband maksudnya kita hantar carrier dengan small part of second sideband. Okay, kita hantar satu complete sideband, satu carrier dan half part of second sideband. Biasanya kita pakai dalam TV broadcasting. Okay, so ini lagi bagus vestigial. Okay, so advantages of vestigial compared to single sideband adalah dia lagi simple. Okay. Okay, and then faktor yang kita perlu consider bila kita nak pilih AM. First is bandwidth allocation, power, signal to noise ratio, complexity, cost and distance. Semua ni kita kena ambil kira. Okay.
Okey. Okey, so sampai sini saja dulu untuk untuk double sideband suppressed carrier, double sideband reduced carrier dan single sideband. Okey. So saya stop dekat sini untuk topik ini. Okey.